Halo teman-teman, tetap enak pakai kamera depan daripada kamera belakang meskipun urik sekali ke depan ini karena saya nggak bisa melihat wajah saya sendiri. Jadi saya akan bahas lagi tentang eh, apa ya? Oh ya, Patrick Kluivert ya. Karena memang Patrick Kluivert ini saya melihat wawancara Patrick Kluivert dengan Mbak Nana di Mbak Najwa ya. Dan setelah melihat wawancara itu saya ingin bahas ini ya, bahas tentang Patrick Kluivert dan juga nanti mungkin akan lanjut ke Alex Pastur ya. Ya, Alex Pastur. Oke, setelah wawancara dengan Mbak Nana yang sangat-sangat menegangkan menurut saya karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Mbak Nana itu mulai seperti kayak mengeruk informasi sebanyak-banyaknya sampai pertanyaan yang menurut saya sangat sensitif ditanyakan dan akhirnya menanyakan tentang bola. Sangat menegangkan menurut saya, apalagi ketika Mbak Najwa menanyakan tentang isu-isu keterlibatannya Patrick Kluivert dengan match fixing dan juga perjudian. Wah, untungnya Patrick Kluivert menjawabnya tanpa emosi ya, meskipun kelihatan kaget. Wajah Patrick Kluivert kaget ketika ditanyakan seperti itu, dan akhirnya dia hanya menjawab dengan, saya tidak perlu menjawab hal tersebut karena saya hanya menjawab tentang sepak bola dan saya tidak perlu menjawab pertanyaan tersebut. Kalau nggak salah seperti itu jawabannya Patrick Kluivert. Dan itu pertanyaan yang aman, jawaban yang aman menurut saya. Dan ya, dia lolos dari pertanyaan-pertanyaan yang menekan seperti itu. Biasanya kalau pejabat atau para politis di Indonesia terjebak sama pertanyaan-pertanyaan seperti itu, pertanyaan yang memprovokasi, akhirnya emosi dan akhirnya entah ya keceplosan jawabannya gitu. Oke, kita bahas tentang Patrick Kluivert lah. Patrick Kluivert. Ya, saya sebut aja Patrick ya, pelatih Patrick ya. Patrick. Oke. Karena saya ini warga Indonesia dan juga saya fansnya timnas juga, saya berhak ya mempunyai opini pribadi tentang Patrick Kluivert. Entah itu kalian setuju atau tidak, ini opini pribadi saya. Jadi gini, menurut saya ya Patrick Kluivert ini orang yang punya positive vibes ya, punya pembawaan yang positif, dilihat dari jawaban-jawaban yang selalu positif ya, selalu positif dengan meminta masyarakat untuk selalu mendukung, berada di belakang timnas untuk selalu mendukung, dan percaya pada timnas untuk bisa lolos, dengan cara menjawabnya dengan bahasa Inggris yang lumayan lancar dan mudah dipahami menurut saya. Jadi ini sesuai dengan keinginan PSSI, yang mana kemarin PSSI mengatakan bahwa salah satu masalah yang menjadikan pelatih sebelumnya Shin Tae-yong diberhentikan yaitu adalah adanya komunikasi yang kurang baik antar pelatih dan pemain dan juga mungkin PSSI ya. Akhirnya kalau itu dibiarkan, komunikasi yang tidak baik, maka akan merusak timnas. Jadi akhirnya diberhentikanlah Shin Tae-yong gitu.
Nah, ini sesuai ya keinginan dari PSSI. Dan saya sangat setuju bahwa memang Patrick ini benar-benar positive vibes. Dan saya yakin dia bisa apa ya istilah itu, mengendalikan atmosfer di ruangan ganti pemain dan juga atmosfer para pemain untuk lebih semangat gitu, lebih positif, lebih percaya diri. Saya yakin bisa. Oke, itu hal positif yang saya dapat dari Patrick Kluivert gitu ya. Tapi pasti ada tapinya. Ini yang saya ingin bahas aslinya. Ini intinya itu. Saya tidak menemukan sama sekali penjelasan dari jawaban Patrick Kluivert ketika ditanyakan tentang gaya bermain, terus tentang analisa sepak bola timnas Indonesia. Salah satu contoh ketika Mbak Najwa menanyakan apakah ada apa yang perlu diimprove, apa yang perlu dikembangkan dari pemain timnas kita atau permainan dari timnas Garuda, apa yang perlu dikembangkan gitu. Tidak ada jawaban yang spesifik, tidak ada jawaban yang menurut saya memuaskan, hanya jawaban yang meminta kita untuk selalu positif, dukung timnas agar bisa lolos, dan ya seperti itu deh kayak jawabannya, mungkin kayak gitu ya. Tidak ada jawaban spesifik yang mengatakan bahwa timnas harus ini yang kurang. Kalau saya sendiri sangat tahu apa kekurangan timnas sebenarnya. Kekurangan timnas ini adalah penyerang. Itu sangat jelas sekali. Karena kita ketahui bahwa tidak ada penyerang di timnas kita yang jadi top scorer. Tidak ada. Ratnar, strike, apalagi yang lokal seperti Hoki atau Sananta dan yang lain-lain. Tidak ada yang jadi top scorer. Atau main tengah deh kayak Marcelino, siapa lagi, Tom Haye, Ivar Jenner. Tidak ada yang jadi top scorer. Jadi siapa saja bisa ngegolin. Itu kekurangannya sebenarnya. Itu coba dilihat di statistiknya, mana ada timnas yang skor melebihi, yang bisa ngegol melebihi dari 5. Tidak ada. Apa ya, padahal dulu kita punya striker yang bagus seperti Boa Salosa, terus habis itu Cristiano Gonzalez, Eluko, Bambang Pamungkas. Banyak ya. Kita tuh dulu selalu ada penyerang yang bagus gitu loh. Itu yang perlu ditingkatkan sebenarnya. Kalau yang lainnya mungkin ada beberapa yang perlu ditingkatkan ya, masalah passing dan yang lain-lain mungkin ya, terutama pemain lokal kita ya, masalah passing ya. Jadi sangat gampang sekali. Kalau saya sih memang mengikuti, mungkin karena Patrick Kluivert ini masih belum benar-benar mengikuti timnas Indonesia, dan mudah-mudahan nanti setelah tahu apa kekurangan timnas Indonesia bisa dibenahi nanti ya. Tapi saya tidak mendapatkan itu dari jawabannya, dari jawaban Patrick Kluivert. Jadi menurut saya kalau melihat dari wawancara dengan Mbak Najwa itu, Patrick Kluivert ini ya bisa dibilang ya lebih dari 50% atau 60-70% benar lah, bahwa memang Patrick Kluivert ini masih belum bagus dalam melatih sebenarnya.
khususnya masalah taktik ya, menurut saya sih masih belum bagus ya. Biasanya kalau orang menguasai taktik bola itu bisa menjelaskan lah ya, bisa menjelaskan sedikit lah. Sintayong dulu masih bisa menjelaskan ya bagaimana apa yang perlu dibenahin, terus gimana kayak sepak bolanya dia, taktiknya gitu, masih bisa menjelaskan di awal-awal dulu. Oke, jadi itu pendapat saya tentang Patrick Kluivert. Tapi saya nggak bisa menjudge 100% atau bahkan 90%, 80% masih belum bisa menjudge seperti itu. Mungkin 60% saya bisa menilai bahwa Patrick Kluivert bukan sebagai pelatih yang bagus untuk taktik ya. Jadi seperti itu. Tapi untuk komunikasi, untuk menyemangati pemain, untuk komunikasi antar pemain dan pelatih, atau ya intinya itu yang berhubungan dengan komunikasi, ataupun mungkin tentang chemistry, kemungkinan Patrick Kluivert ini bisa menangani kalau saya antar pemain ya, bukan chemistry dalam permainan tapi chemistry antar pemain. Kalau chemistry dalam permainan itu harus dibangun dari latihan terus ya. Jadi yang dimaksud chemistry antar pemain itu saling pengertian, saling support antar pemain, komunikasi yang baik gitu. Nah, sekarang kita bahas tentang Alex Pastoor. Oh ya, ini lagi. Kemarin saya mengatakan bahwa Patrick Kluivert ini membawa tim Curaçao dari dari peringkat 150-an sampai ke 75. Ternyata itu adalah kurang tepat informasinya ya. Saya juga tertipu. Yang benar adalah memang tim Curaçao pernah sampai ke ranking 75 di FIFA. Cuman waktu Patrick Kluivert itu melatih di saat peringkatnya 150 berapa gitu. Dan tidak lama. Jadi Patrick melatih Curaçao itu enggak lama. Cuma beberapa pertandingan. Akhirnya mengundurkan diri atau diberhentikan, kurang paham ya. Mengundurkan diri kayaknya. Itu masih di peringkat 130-an, jadi nggak terlalu signifikan gitu loh ya yang dilakukan oleh Patrick Kluivert. Jadi ya janganlah berharap tentang peringkat ya nanti sama Patrick, tapi kita harus tetap mendukung ya. Mudah-mudahan, mungkin kita nggak tahu masa depan gimana, kita nggak tahu apa yang akan terjadi, jadi seperti itu. Tapi guys, kita masih punya harapan, yaitu kita masih punya Alex Pastoor, the professor, kata para pengamat sepak bola di Belanda, disebut sebagai the professor of analytical football analytis ya. Saya kurang paham bahasa Inggris itu. Jadi Alex Pastoor ini disebut sebagai seorang pundit sepak bola yang top gitu. Dia pengamat bola yang top di sepak bola dan jadi pelatih yang mentereng ya, lumayan mentereng gitu. Nah, ada berita bahwa Alex Pastoor ini sudah mulai mempelajari tentang Indonesia ya, sebelum datang nanti di bulan Februari, dan saya benar-benar menantikan Alex Pastoor ini, karena menurut saya nanti masalah taktik dan analisa permainan itu diserahkan ke Alex Pastoor itu. Kenapa kok Alex Pastoor jadi asisten pelatih? Ya seperti yang saya jelaskan kemarin, yaitu adalah Alex Pastoor ini dalam wawancara sebelumnya tidak mau jadi pelatih utama.
gitu. Karena kenapa? Tidak mau terbebani seperti yang sebelumnya menjadi pelatih, mungkin masih ingin santai gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Dan keinginan saya sih nanti Alex Pastur jadi pelatih utama ya. Mungkin dirinya terketuk untuk jadi pelatih utama setelah melihat betapa gilanya dan betapa besarnya dukungan sepak bola di Indonesia kayak gitu, dan betapa cintanya orang Indonesia terhadap sepak bola dan timnas Indonesia. Bahkan ke pelatih pun sangat mendukung gitu. Dan saya benar-benar ingin melihat wawancara Alex Pastur. Nanti saya ingin menantikan apakah dia benar-benar, yes, pokoknya saya ingin lihat gimana. Nanti mungkin akan saya buat video lagi setelah wawancaranya Alex Pastur. Kalau ada wawancaranya Alex Pastur di Indonesia yang membicarakan tentang timnas Indonesia, saya ingin tahu gitu. Karena saya sendiri kurang puas dengan wawancara yang dilakukan oleh Patrick Kluivert, yang mana tidak ada jawaban sama sekali tentang apa yang akan dilakukan. Hanya yang saya pahami, dia mau menggunakan filosofi menyerang dalam taktiknya nanti gitu. Tapi kan saya itu terlalu masih umum, masih kurang spesifik, masih abstrak gitu loh. Kayak gitu, semua orang pasti pengennya punya tim yang menyerang ya, tapi gaya bermainnya itu apakah menyerang secara tiki-taka dengan model apa, gaya seperti tiki-taka kita, atau pressing penuh, atau yang dikatakan sama Patrick Kluivert itu ofensif dan juga mendominasi penguasaan bola. Tapi kan itu nggak bisa dilakukan ketika kayak melawan Jepang, kayak kan nggak bisa dilakukan gitu. Karena memang levelnya kan pemain Jepang banyak yang ke Eropa dan ya peringkatnya juga berbeda gitu, kayak gitu. Jadi itu yang ingin saya katakan teman-teman. Jadi menurut saya tetap saya berkeyakinan kuat bahwa Alex Pastur ini yang nanti jadi otaknya ya, dan mudah-mudahan menjadi kepala pelatih nanti ya. Meskipun ya ini keinginan pribadi dan pendapat pribadi, tapi kita kan nggak tahu bahwa mungkin Patrick Kluivert ini punya komunikasi yang baik, punya bisa membawa atmosfer yang positif kepada pemain. Di sisi lain, Alex Pastur seorang analisis yang sangat handal, yang sangat bagus ya dalam permainan, seorang juru taktik yang bagus, tapi tidak menguasai tentang bagaimana cara membuat sebuah tim agar kompak, kan bisa saling melengkapi gitu. Tapi tetap keinginan saya Alex Pastur jadi otaknya ini. Terus Danny Lanzat gimana? Danny Lanzat, dia adalah seorang asisten pelatih yang sangat berpengalaman. Saya yakin dia akan memberikan sepenuhnya, karena memang dia punya darah Indonesia juga kayak gitu. Oke teman-teman, itu yang ingin saya bahas, dan besok-besok saya juga akan bahas tentang yang lainnya yang menarik. Kalau just for your information, saya akan bahas tentang mungkin nanti klub favorit saya itu Liverpool. Mungkin saya juga akan bahas tentang
ya banyak ya tentang bola. Saya bukan pengamat bola, cuma suka sama bola. Dan saya juga suka mengikuti berita-berita yang menarik di dunia maupun di Indonesia ya. Tapi kalau politik saya angkat tangan. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga kedepannya lebih baik timnas Indonesia. Ditunggu Alex Pastur. Oke. Dan juga semangat buat Patrick Kluivert. Dan juga asisten pelatihnya Danny Lanzat. Oke, goodbye.